Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur atas berbagai macam nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih pertemukan kita dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan iman wal Islam, dan semoga seluruh aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak insyaallah pada akhirnya semua kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, diperkumpulkan bersama keluarga, sahabat, guru-guru kita, wabil khusus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kita ta'lim pada malam hari ini, masuk kepada pembahasan ziaratul kubur, berziarah kubur. Nah, untuk lebih memahami, kita bahas dulu pengertian ziarah. Apa itu ziarah? Ya, ziarah itu bahasa Arab. Asal katanya zara yazuru ziarah. Apa arti ziarah itu? Ziarah itu arti al-qasdu. Apa al-qasdu itu? Artinya sengaja, berkehendak mendatangi atau berkunjung ke suatu tempat. Maka itu ziarah. Ziaratul kubur berarti berniat sengaja untuk mendatangi kubur tersebut. Umpamanya ziaratul jiran, ziarah mendatangi tetangga. Nah, ziarah itu artinya sengaja mendatangi ke suatu tempat, maka dikatakan ziarah. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa hukum daripada ziarah ini? Ya, atau dalil yang pertama tentang adanya ziaratul kubur. Yang pertama, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang berbunyi daripada Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah SAW, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku sempat melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha, tapi sekarang berziarahlah. Fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu dapat membuat seseorang menjadi zuhud di dunia dan mengingatkan dirinya akan kematian. Adapun riwayat Imam Muslim, ya, disebutkan daripada Buraidah. Kalau tadi daripada Ibnu Majah, Ibnu Mas'ud, sekarang Buraidah dari Imam Muslim. Apa bunyinya? Rasulullah SAW bersabda, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku sempat melarang kalian berziarah kubur. Ala fazuruha, tapi sekarang berziarah. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Wal tazidukum ziyaratuha khairan, dan ketika kalian berziarah tersebut akan menambah kebaikan bagi kalian. Faman arada ayazura falyazur, siapa saja yang ingin berziarah maka berziarah. Wala taqulu ujran, dengan catatan tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang batil. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Imam Al-San'an menjelaskan hadis ini salah satu dalil tentang disyariatkannya hukum berziarah kubur. Ya, oleh karena itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat hukum berziarah kubur ini adalah sunnah. Hanya saja Ibnu Hazm
menyatakan hukum ziarah kubur wajib sekali seumur hidup. Ya, makanya kalau bisa tiap hari, tidak bisa seminggu sekali, tidak bisa sebulan sekali, tidak bisa setahun sekali, tidak bisa ya seumur hidup sekali tidak. Kenapa? Karena ada kalimat fazuruha, perintah tadi. Maka sekarang berziarahlah kalian. Nah, Ibnu Hazm mengambil kalimat perintah ini menjadikan hukum ziarah kubur wajib sekali dalam seumur hidupnya. Cuma mayoritas mengatakan hukum ziarah kubur adalah sunnah. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dari sini ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum tentang berziarah kubur ini. Lalu karena ziarah kubur ini tadi dapat mendatangkan pahala, luar biasa pahalanya. Selain mendapatkan pahala juga, bagi yang berziarah mendapatkan pengingat bagi dirinya bahwa suatu saat dia pasti akan diziarahi, suatu saat dia pasti akan masuk kubur. Ya, tinggal datang sekarang lah 2022, 2001 lewat. Tidak tahu 2002 ini masih tak kita hidup, ya. Lewat 2022 masih 2023 kalau belum kiamat, kan begitu. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini bagi yang belum ziarah kubur, ziarah kubur. Ya, bagi yang sudah berziarah kubur, cuma yang mesti kita introspeksi di tahun ini, kira-kira selama ini kita ziarah zaman. Kira-kira ziarah kita tadi mendatangkan kematian atau tidak? Atau jangan tak lemak baik, nyinga orang ziarah kita ziarah pula, kan begitu. Nah, bagaimana ziarah ini mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka tentunya ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang dapat kita lakukan. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya yang dapat kita lakukan adab ketika kita melakukan ziarah kubur adalah kita mengucapkan salam. Ya, kita mengucapkan salam. Maka dalam hadis riwayat dari Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, anna qalat kaifa aqulu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kira-kira apa yang aku katakan ta'ni fi ziaratul kubur, ketika aku berziarah kubur? Qal quli, wahai Aisyah, katakanlah assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu muslimin mustaqdimin minkum wa minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu di antara bentuk salam. Nanti banyak sifat salam. Kalau dari riwayat Aisyah ini mengatakan, apa kata Rasulullah? Katakanlah wahai Aisyah, assalamu ala ahli diyar. Apa artinya? Ucapkanlah salam sejahtera kepada penduduk makam ini, pemakaman, ya. Minal mu'minin wal muslimin, dari golongan orang-orang mukmin dan muslim. Wa yarhamullah al-mustaqdimin, dan semoga Allah mengasihi orang-orang yang terdahulu daripada kalian, minkum wa minna, dan juga daripada kami, wal mustakhirin, yang terakhir, wa inna insyaallah bikum lahiqun, insyaallah kami pun pasti akan menyusul kalian. Pendeknya begitu. Ustaz panjang nian, kira-kira ada tak yang lebih pendek lagi? Ya, kalau memang kepanjangan, ya sudah, ucapkanlah kalimat assalamualaikum ya ahlal kubur. Sudah. Pendek jadilah, ya. Atau lebih panjang lagi, assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa nahnu bikum insyaallah lahiqun. Ya. Insyaallah masih juga panjang juga. Sudah, assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu bikum insyaallah lahiqun. Tidak apa juga ya sudah salam ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mungkin hafal itu kalau ada assalamualaikum ya ahlal kubur. Madai dah hafal dulu, ya. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu tentunya adab amalan yang kita lakukan ketika kita berada ketika kita masuk ke wilayah perkuburan tersebut. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu apa?
yang mesti kita lakukan juga sunnahnya kemudian kan di dalam hadis riwayat dari disebutkan juga bahwasanya ya diriwayatkan wa yustahabbu, dianjurkan lizair bagi mereka yang berziarah ayaqra surat Yasin. Ada yang sepakat membaca surah, baca Quran, ada yang tak galak baca Al-Quran, terserah. Bagi yang tak galak baca, tak usah baca. Bagi yang baca juga ada dalilnya. Ini kan ribut. Tidak kata baca Quran di kuburan. Satu hadis pun tidak ada menyebutkan larangan membaca Al-Quran di kuburan. Yang meniadakan yang tidak boleh atau orang atau kelompok atau para ulama yang tidak sepakat dengan membaca Al-Quran di kuburan menggunakan hadis Rasulullah SAW. Jangan kamu jadikan rumahmu jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Ya, artinya apa? Artinya mengkiaskan ya kalau kuburan itu artinya sunyi, tak kati aktivitas apa-apa, kan begitu. Sementara rumah ada aktivitas apa-apa, begitu. Sementara yang lain, yang mayoritas tetap ya terserah membaca Al-Quran atau tidak, berdoa atau tidak. Di antara hadis Rasulullah SAW daripada Sayyidina Anas diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, disebutkan bahwasanya iqra'u, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man dakhala al-maqabir, siapa yang masuk wilayah pekuburan, faqara Yasin, lalu dia membaca surah Yasin, kemudian afaqallahu ankum yauma idzin wa kana lahu bi'adin fiha hasanat, maka ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang meninggal ini, yang di alam kubur ini mendapatkan kebaikannya, maka Allah akan meringankan hukuman bagi yang meninggal itu ahli kubur tersebut, dan yang membaca mendapatkan pahala sebanyak orang yang didoakannya tadi. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abi Dawud, Imam Hibban, Imam Hakim daripada Ma'qal bin Yasir disebutkan Rasulullah bersabda, iqra'u ala mautakum Yasin, bacakanlah surah Yasin terhadap orang yang meninggal dunia. Ini di antara dalil yang dipakai tadi. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga wa yaqra'u aidan minal Qur'an, silakan membaca daripada bagian Al-Qur'an ma tayassara minal Fatihah, seperti surah Al-Fatihah, wa awal Al-Baqarah hingga kalimat ilal muflihun, ya, sampai dari alif lam mim sampai ula'ikumul muflihun. Kemudian wa ayatul kursi, membaca ayat kursi, wa amanar rasul, membaca akhir Al-Baqarah mulai dari amanar rasul. Sempat juga wa tabarakal mulk, membaca surah Tabarak, ya, wa surat Takasur, membaca surah Takasur, wal Ikhlas, membaca surah Al-Ikhlas, ya. Kemudian wal ma'udzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Summa yaqul, lalu dia berdoa kepada Allah dengan membaca Allahumma awfil thawaba ma qara'nahu ila fulan, wahai Allah, mohon sampaikan pahala kebaikan dari yang apa kami baca ini kepada fulan, arti sebutkan namanya, atau kepada penghuni kuburan yang ada di wilayah perkuburan ini, ya. Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang dapat kita lakukan tersebut. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sebutkan tadi juga, kalaupun tidak membaca ya monggo silakan, ya. Nak baca yang tadi baca, kalaupun tidak juga silakan, ya. Kemudian juga ketika kita ingin mendoakan tadi silakan, ya. Ketika tidak mendoakan juga silakan. Cuma ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita berziarah kubur mengingat kita akan kematian, dan juga tentunya kita mendoakan mereka yang meninggal dunia tersebut. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga, ya, tadi kita mengucapkan salam, ya, lalu ketika kita di dalam tadi, ya, kita banyak bertafakur selain mendoakan tadi untuk diri kita sendiri, keluarga kita, bahwa suatu saat kita pasti akan kembali ke tempat tersebut.
Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita melanjutkan juga, kita sebutkan juga, Ustaz, boleh enggak wanita berziarah kubur? Kan begitu. Kadang-kadang ada orang enggak boleh. Cewek enggak boleh ziarah kubur. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwasanya ajma'al ummah al-islamiyah salafan wa khalafan, umat Islam dari kalangan salaf maupun khalaf sepakat ala masyru'iyyati ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang syariatnya berziarah ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga ya bahwasanya menggunakan kuman hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku sempat melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Tidak ada ketentuan laki-laki ataupun perempuan. Menggunakan kuman hadis ini akhirnya apa? Wanita pun diperbolehkan untuk ziarah kubur. Ya. Kemudian juga ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga ya bahwasanya ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi yang menyatakan cewek tersebut adalah makruh, tidak boleh berziarah kubur. Ya, ada menyatakan makruh, bahkan menyatakan tidak boleh, menggunakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaknat la'ana zawaratil kubur, melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Tapi ada penyebabnya. Kenapa sampai dilaknat tersebut? Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya juga ternyata larangan tersebut adalah kenapa para wanita tersebut dilaknat, karena ketika berziarah kubur mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan. Nangis-nangis pucuk kuburan, nyakar-nyakar kuburan, nepak-nepak muka mereka, tak kuat tadi, maka inilah yang dilaknat. Maka dari sini ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, diambillah kesimpulan hukumnya, boleh siapapun berziarah kubur, laki-laki ataupun perempuan, walaupun dia laki-laki tapi berziarah kubur sama cak perbuatannya cak cewek tadi, tidak kuat nyakar-nyakar, maka untuk orang ini tidak dibenarkan dia berziarah kubur. Jadi masalahnya bukan ziarah kuburnya, tapi perbuatan yang dia lakukan ketika dia berziarah itu yang mesti menjadi kita garis bawahi. Ya, dan mungkin pengalaman kita juga pernah nengok ketika dia ziarah kubur, nangis-nangis sebagainya. Nah, itulah kalimat tadi wala taqul hijratan. Ya, andai kata tidak boleh, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasul tadi, hadis tadi, ya Rasulullah, apa yang aku ucapkan ketika aku ziarah kubur? Sayyidah Aisyah istri Rasul, wanita, ya, bahkan dia ada Rasul, ini loh kalimat yang kau ucapkan. Andai kata tidak diperbolehkan, maka Rasul pasti bilang kepada Sayyidah Aisyah, tidak usah, cewek tidak ziarah kubur. Tapi ternyata ziarah kubur menjadi amalan daripada Sayyidah Aisyah, ya, radhiyallahu anha. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi ilatnya itu larangannya tadi bukan ziarah kuburnya, tapi perbuatan apa yang dia lakukan ketika ziarah kubur tersebut. Makanya saya bilang tadi dalam hadis tadi, Rasul sempat melarang. Kenapa Rasul larang orang-orang syariat? Maka keislaman yang belum kuat diingatkan, setelah mereka ngerti dan sebagainya, baru kata Rasul, sekarang berziarahlah. Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ilat daripada hukum larangan ketika ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berziarah kubur. Kemudian juga ada secara khusus ada hadis yang melarang para wanita-wanita yang berziarah kubur tadi. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga ya bahwasanya di dalam disebutkan juga bahwasanya wayunda wa yusalli mazar ala kubur tadi sudah kita sebutkan tadi, yang berziarah mengucapkan salam
kepada penghuni kubur tadi, lalu membaca apa yang bisa dibaca dari Al-Quran tadi, lalu berdoa tadi, amma salam fayakun mustaqbil wajhal mayyit. Afdalnya ketika salam tadi dia berada di wilayah wajahnya jenazah kubur tadi. Makanya kan dikasih tanda ini kepalanya, kan begitu. Kemudian qailan, ya, ma'allamahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil membaca kalimat yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, idza kharaju lil maqabir, ketika mereka masuk dan keluar daripada kuburan, apa mereka mengucapkan? Assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu di antara itu yang pendek saya bilang tadi. Ini ketika kharaju. Apa kharaju? Keluar. Artinya masuk mengucapkan salam, keluar mengucapkan salam. Ya. Nah, ketika kita sudah selesai tadi, ketika mau pulang tadi, maka kalimatnya idza kharaju lil maqabir, ketika mereka keluar daripada kuburan tersebut, maka juga mengucapkan kalimat assalamu alaikum dar qaumil mu'minin. Kalau dah bisa assalamu alaikum ya ahlul kubur, ya, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ya. Itu kata liman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun. As'alullah lana wa lakum al-afiyah. Ada tambahan itu. Hadis ini semuanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu kata liman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zada Abu Daud dalam hadis riwayat Imam Abi Daud ada tambahan, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Yang biasa kita baca ketika dalam salat jenazah. Itu kata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adab-adab yang kita lakukan tadi, masuk mengucapkan salam, ya. Kalau saya bilang tadi, kalau dia ingin membaca Al-Quran atau surah apa yang dia hafal, ya, dia baca surah Al-Baqarah atau dia tadi hafalnya surah apa, silakan berdoa kepada Allah. Bacaan Al-Quran tadi sarana dia, wasilah amal soleh yang baca tadi, ya, untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang meninggal dunia, ya, yaitu penghuni daripada kuburan tersebut. Doa apa? Maka doa untuk orang meninggal dunia itu sudah banyak-banyak. Mereka minta diampunkan dosa-dosanya oleh Allah lalu dirahmati Allah. Maka doanya Allahumma fir li fulan bin fulan, misalnya namanya. Misalnya kita berziarah, Allahumma fir li Ahmad bin Muhammad, ya, Allahumma fir warhamhu wa'afi wa'fanhu Allahumma arhamhu tahtal ardi wasturhu yaumal akhir. Silakan Ustaz tak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Nah itu, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa bapak ibuku ini ya Allah, terimalah amal-amalnya, rahmati dia ya Allah, lapangkan kuburnya, luaskan kuburnya ya Allah, mudahkan hisabnya ya Allah, hindarkan mereka dari azab kubur. Pun doa kami ya Allah untuk semua penghuni kuburan yang ada di wilayah kuburan ini ya Allah, kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Jadi kalau baca jangan mendoakan yang kita ziarah tadi, tapi doakan juga semua kaum muslimin muslimat yang ada di wilayah perkuburan tersebut. Ya, walaupun kita tidak kenal tadi. Kenapa? Ada kebaikan pahala yang dapat kita raih daripada ketika berziarah kubur tersebut. Tidak hanya sekedar kita mengingatkan diri kita akan kematian, tapi juga ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita akan meraih pahala dari apa yang sudah kita lakukan tadi. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diantara adab yang kita lakukan tadi, berdoa, ya, lalu mengucapkan salam, baru berdoakan tadi, lalu ketika keluar pun kita pun juga mengucapkan salam tadi. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doanya tadi saya bilang tadi, ya tidak mesti kita pakai bahasa Arab. Maksudnya jangan kaget, ya Allah Ustaz, udah hafal bahasa Arab, terus bacanya bahasa Indonesia beda. Ya laju. Jangan gara-gara dah hafal bahasa Arab lalu tidak berdoa. Kenapa enggak? Ngapa tidak berdoa? Hafal. Seolah-olah makbul itu cuma dengan bahasa Arab, begitu. Ya, artinya tidak bisa dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Tidak dengan bisa bahasa apa yang kita baca.
Bahasa dosa laju, bahasa Jawa laju, bahasa Bagara laju, bahasa Komreng laju. Paham Allah alimun khabir. Allah itu maha mengetahui. Ya, jangan kayak mentang-mentang Ustaz tak bahasa Komreng kalau tidak paham ya, malah dia paham lah. Ya, jadi artinya apa? Kemudahan bagi kita, jangan sampai gara-gara dah hafal bahasa Arab lalu kita tidak mendoakan. Kalau sholat jangan, sholat tidak baca bahasa Arab digantinya bahasa Indonesia ya boleh, kan begitu. Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ingatkan juga, apa sih larangan yang mesti kita jaga di saat kita berziarah kubur? Yang pertama, dilarang berjalan jika memungkinkan. Tempatnya biso. Ini saya bicara yang memungkinkan ya. Cuma kalau membayangkan kuburan-kuburan terutama di Palembang ini percaya susah nak ngapal dulu. Apa? Jangan berjalan, melangkai, bersandar, duduk di kuburan. Nak melangkai cari susah. Terangkat nak. Tidak. Bahkan kadang-kadang sambil jalan tuh kaki pun tersenggol dengan batu nisan tadi lah, saking sempitnya tadi. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Apa bunyinya? Daripada Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li ayyajlisa ahadukum ala jamrah tuhriquhu khairun lahu min ayyajlisa ala qabr. Apa artinya? Rasulullah SAW bersabda, sekiranya andai kata salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api yang membakar tubuhnya, duduk di atas bara api yang membakar tubuhnya, itu lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan. Contoh begini, ini ada bara api, ini kuburan, ya, maka dia lebih memilih duduk di atas bara api daripada duduk di atas kuburan. Ini perumpamaan, jangan kaget itunya. Tidak baca itu duduk pucuk api. Ya tidak, bukan begitu. Maksudnya ini perumpamaan saking besarnya dosa duduk di atas kuburan. Itu ya. Ya sama seperti hadis Rasul. Saya ingin mengumpulkan kayu bakar. Untuk apa Rasulullah? Aku ingin membakar rumah-rumah. Di situ ada lanang tapi tidak ada sholat masjid. Jangan dibakarnya. Kaget besok sopo ini nyiapin apa? Minyak, bensin, untuk apa? Nak bakar rumah ada lanang tidak ke masjid. Tidak, itu saking pentingnya, besarnya pahala sholat di masjid tadi. Yang ini menerangkan tentang bahayanya, besarnya dosa duduk di pojok kuburan tadi, kan begitu. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, riwayat Imam Hakim daripada Umar bin Hazm. Qal, dia berkata, ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat padaku saat apa? Jalisan ala qabri, saat aku duduk di atas kuburan. Ada sahabat namanya Umar bin Hazm. Jadi suatu ketika Umar bin Hazm duduk di atas kuburan, dilihat oleh Rasul ketika duduk di atas kuburan tadi. Qal, inzil minal qabr. Apa kata Rasul? Turun dari atas kuburan itu. Artinya jangan di atas kuburan. La tu'zi sahibal qabri wa la yu'zik. Apa kata beliau? Jangan kau sakiti mayit yang ada di kuburan itu, maka ia tidak akan menyakitimu. Bayangkan. Jangan kau sakiti mayit yang ada di kuburan itu dan mereka tidak akan menyakitimu. Kekuatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adab dengan yang sudah meninggal dunia. Duduk di pucuk kuburannya pun dilarang. Sahabat sudah terjadi duduk, turun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya, para ulama sepakat larangan ini adalah tidak ada alternatif. Saya bilang ini jika larangan ini terjadi selama tidak ditemukan alternatif lain. Artinya kalau tidak bisa niat sama sekali. Kalau saya memikirkan hubungan terjenazah itu kan tidak mungkin tidak melangkai. Tidak mungkin tidak melangkai deh. Kadang-kala kita yang tidak ngantar waktu lewat tuh tidak sengaja terlangkah. Kadang terduduk. La ilaha illallah kuburan. Kan begitu. Nak duduk sukses mana lagi? Kenapa? Nggak sempit niat. Mau tidak mau. Nah, ini lain hukumnya. Ya, maka dikatakan
wa yakrah al-mashy 'ala al-qubur ila lid-darurah. Makruh berjalan di atas kuburan itu kecuali dalam keadaan darurat. Kama idza lam yasil ila qabri maita illa bidzalika bittifaq. Ya, maka selama itu tidak bisa dihindarkan, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon ampunan kepadamu ya Allah. Bukan aku nak dudui, bukan aku nak melewati, nak melangkai, cuma nak kati lagi jalan lain. Ini tak pacak tidak bisa dielakkan, maka itu dibolehkan. Ya, maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dak kadang-kala duduk niat datangnya di sana berkumpul merokok bercerita. Uang saya mau berdoa. Tak belore pulau. Bercerita tadi. Ya, ini adab yang tidak mesti dilakukan. Walaupun mohon maaf, kita tidak senang dengan jenazah tadi. Stop. Untuk saat itu, ya stop dulu. Kita menghargai jenazah tadi. Atau mohon maaf kalau memang tidak dari awal, tidak kata niat nak ngantar tadi. Ustaz aku tak bisa ngaku. Kalau kesana aku pasti tinggi. Maka bagaimana? Lebih baik dia udah usahakan ngantar. Kan begitu. Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi yang gali kuburan, hati-hati. Ini kadang-kadang gali kuburan, kopinya, rokoknya di pojok kuburan tadi. Di pojoknya. Bukan lagi dodong. Saya sedikit apa? Mati ke rokok di kuburan tadi. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, ada kita yang mesti kita jaga tadi. Ya. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Bashir bin Na'ik, anna Bashir ibn al-Khasasiyah, sesungguhnya Bashir bin Khasasiyah ia berkata, kuntu amshi ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika saya pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamar ala kubur muslimin, lalu kami lewat di pemakaman kuburan orang-orang muslim. Faqal, lalu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, laqad sabaqa haula'i syarran katsiran. Apa kata beliau? Sungguh banyak kejahatan yang tak terkejar oleh mereka. Summa marra ala quburil musyrikin, lewat lagi di kuburan orang-orang musyrik. Ya, ternyata sejak dulu wilayah kuburan sudah terbagi. Kuburan orang-orang muslim, kuburan orang-orang musyrik. Ya. Lalu apa kata beliau? Faqal laqad sabaqa haula'i khairan katsiran. Kemudian beliau menulis, apa kata beliau? Sungguh banyak kebaikan yang tak terkejar mereka. Sungguh banyak kebaikan yang tidak terkejar oleh mereka. Fa'anas minhu iltifatu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh sebentar. Iltifat itu noleh begini. Menoleh sebentar. Fara'a rajulan yamshi bainal qubur. Untuk apa? Melihat ada orang-orang yang berjalan di atas kuburan tadi. Fi na'laihi, dengan sendalnya. Faqal, maka Rasul mengatakan, ya sahiba shibshitain alqihima. Apa kata Rasulullah? Wahai orang yang memakai sandal kulit, buang kedua sandal. Maksud buang tadi, lepaskan sandal. Padahal lewat di wilayah kuburan, lewat berjalan beda, ya, berjalan di antara kuburan-kuburan tadi. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abi Daud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Inilah kalau ada menanya, Ustaz, aku memang niat kalau masuk ke kuburan itu lepas sandal, ini yang dipakai. Rasul melihat seseorang tadi ketika lewat di perkuburan tadi pakai sandal. Apa kata Rasul? Lepaskan sandal. Bahasa itu itu lepas buang. Saking bukan dibuangnya, kalau dibuangnya apa itu pakai sandal bagus. Buangnya ke sandal itu. Tidak. Nah, cuma ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, saking menjaga adab tadi, ya. Cuma kuburan-kuburan di Arab tidak cak itu. Di kita ini beling lado, duri lah banyak. Apalagi kalau ke dusun, kuburan di hutan, dan selesai. Ya. Artinya apa? Bukan berarti harus lepas sendal. Lihat tempatnya. Kalau di tempat tadi memungkinkan tidak pakai sendal, kesunahannya memang melepas sendal.
Cuma kalau tempat itu tidak bisa tidak pakai sendal, kenapa? Mudaratnya bagi kita lebih besar daripada kita melepas sendal. Kalau lepas sendal mudaratnya besar, kalau pakai sendal mengurangi mudaratnya, maka pakailah sendal tadi. Itu dalil yang dipakai. Ya, jadi kalau nanti ada orang bilang, katanya Ustaz masuk kuburan melepas sendal. Ya, memang ada dalilnya tadi. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, Imam Abi Daud, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang larangannya nihaya mengucapkan kalimat-kalimat bagus. Oh ya Allah, ngapun nian, cepet nian, kalimat-kalimat yang justru tidak dibenarkan. Maka kalimat ini tidak dibenarkan. Maka doa kita tadi cukup mendoakan untuk yang meninggal dunia tadi. Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fadhal, silakan jika ada pertanyaan. Itu adab ya berziarah tadi. Jadi kalau kita berziarah, kalau pacak berziarah, Ustaz apakah mesti kuburan wong tua juga? Artinya tidak juga. Artinya perintahnya itu silakan berziarah kuburan siapapun silakan kamu ziarahi. Cuma tidak lemahnya kuburan wong lain diziarahi kuburan wong tua tidak kan begitu. Ya, datang ucapkan salam, ya, jaga jalan ya selama bisa dijaga tadi, tidak melangkahi, tidak menduduki, ya, kemudian tidak menginjak kuburan tadi, kemudian juga tidak berbicara hal-hal yang tidak dibenarkan syariat tadi, ya, kemudian tidak tertawa terbahak-bahak tadi, ya, kemudian kita mengucapkan salam tadi sudah, lalu yang kata saya tadi baca Al-Quran silakan apa yang dibaca kalian baca, Fatihah jadilah, kalaupun tidak paling tidak mendoakan yang meninggal dunia tadi. Setelah kita mendoakan tadi selesai, ya, jangan lupa nak balik ucapkan salam tadi. Hadis mengucapkan salam ketika pulang adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adab-adab yang dapat kita amalkan ketika kita berziarah kubur. Lagi-lagi saya sebutkan tadi, ketika ziarah kubur tidak bisa berdoa bahasa Arab, jangan terpaku dengan bahasa Arabnya, dengan bahasa apa yang kita bisa. Ustaz, aku ini cuma hafal Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bisa baca Quran bisa. Ya sudah. Datang, ya, pendek deh, dah hafal assalamualaikum, ucapkan assalamualaikum baik. Masuk kita tadi, ya. Kemudian ke kuburan, jenguk kuburan orang tua kita tadi, lalu berdoa bahasa kita, ya Allah ya Tuhanku, ampuni dosa-dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku ini ya Allah, terimalah di segala amal ya Allah, lapangkan kuburnya, rahmati dia, amin. Selesai. Balik. Assalamualaikum. Balik. Jadilah. Ya kan itu. Maksudnya tadi tidak, jangan banyak sholat ya Allah. Al-Muluk pulau, Yasin pulau, banyak yang dia. Anak kelamunya aku macam terbata-bata. Tabarakal lazi, dah selesai begitu. Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ziarah kubur hukumnya adalah sunnah, ya. Ibnu Hazm menyatakan wajib sekali dalam seumur hidupnya. Allah a'lam. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa Ustaz. Yang pertama masalah bacaan Ustaz. Ada yang mengatakan kata Ustaz tadi tidak ada, tapi ada juga yang takutnya ada sebagian yang kita kalau di Jawa maaf nih, itu cenderung bukan lagi bacaan dari bacaannya kita bertawasul tadi, tapi kepada si mayitnya nih. Banyak yang di Jawa itu semacam itu kan, berubah. Jadi permintaan tadi malah dengan si mayit, karena mayitnya merasa dia orang ahli ilmu yang dianggap bagaimana gitu. Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua, suka masyarakat kita itu membawa air, kemudian bunga-bungaan, itu kan masih banyak itu. Kemudian ada satu menanam pohon. Nah itu saja Ustaz. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya yang pertama menabur bunga dan sebagainya.
itu dikiaskan bagi yang melakukan mengkiaskan dengan hadis Rasul ketika lewat di dua kuburan, inna umma la yu'adzibah. Dua kuburan itu sedang kena azab. Lalu beliau mengambil pelepah kurma lalu menancapkan itu. Ya, boleh sama saya kenapa ya Rasulullah selama ini basah maka azabnya diringankan. Maka yang menggunakan apa? Menabur bunga itu dia mengkiaskannya ke sana. Yang nggak boleh tanya dulu ngapa menabur bunga? Inilah makanan yang meninggal ini, tidak boleh. Ya, cuma ketika dia berniat menabur bunga tadi dengan mengkiaskan apa yang dilakukan tadi, maka sebagian ulama membolehkan itu. Dia kalimatnya mengkiaskan dengan apa pelepah kurma tadi. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pun juga ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang berziarah kubur itu ada yang apa namanya itu menyiram air itu, sebagaimana ketika Rasulullah SAW datang ke makam cucunya Ibrahim, beliau menyiramkan air. Jadi menggunakan hadis itu tadi. Cuma lagi-lagi ngapa menyiramkan air? Kalau penyiram air dia aus ini, maka minumannya dengan air. Nah, ngapa udah Coca-Cola sekalian dan begitu. Jadi itu yang mesti kita mesti kita perhatikan apa tujuan dari dia nyiram tadi. Cuma kalaupun yang menyiram tadi bagi yang membolehkan dengan menggunakan hadis ketika Rasul Rasya ala qabri Ibrahim ketika beliau menyiram makam anaknya Ibrahim. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepakat tidak ada pendapat manapun yang membolehkan minta kepada kuburan. Tidak boleh. Termasuk minta ke makam Rasul. Ya Rasulullah, tak selamatkan kami, ya Rasulullah, kabulkan hajat kami. Tidak boleh. Ya, yang ada itu mintanya kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, dengan kemuliaan Nabi besar Nabi Muhammad, aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa kami. Mintanya kepada Allah, tidak boleh minta kepada makhluk, siapapun makhluk itu, termasuk Nabi Muhammad SAW. Makanya kan ada yang dalam apa itu namanya itu syair salawat biasanya, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabb, Tuhannya Nabi Muhammad maksudnya kan. Wahai Allah, dengan kemuliaan Nabimu Muhammad, ya, aku mohon kepadamu, balik maqasidana, sampaikanlah, kabulkan hajat-hajat kami Allah. Waghfir lana ma madha, ampuni dosa-dosa kami ya Allah yang sudah kami lakukan. Mintanya kepada Allah, cuma menyebutkan wasilahnya, menyebutkan kemuliaan Nabi Muhammad, ya. Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam disebutkan juga, ya, bahwasanya ulama 4 mazhab sepakat membolehkan bertawasul dengan menyebut nama-nama orang-orang yang mulia selama mintanya tidak kepada makhluk itu. Mintanya wajib kepada Allah, tidak boleh kepada makhluk tersebut, ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Khuzaimah, ya, dan imam-imam hadis yang lainnya, biasa mereka datang ke makam orang-orang berilmu. Lalu di sana mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan kemuliaan orang-orang tersebut. Cuma lagi-lagi catatannya tidak minta kepada kuburan, ya. Di Palembang tidak jauh-jauh datang ke makam Kiai Marogan. Datang ke sana. Minta ke siapa? Kalau minta dengan Kiai Marogan syirik. Tidak boleh. Kiai, kami ini pedagang. Tolong Kiai, ya. Doa ke kami laris ke dagang. Ya tidak boleh. Ya. Beda kalau masih hidup. Kan begitu. Kalau masih hidup, ketika masih hidup justru sunnah kita minta doa kepada orang lain. Dari mana dalilnya? Sayyidina Umar ketika itu di Madinah minta izin kepada Rasulullah SAW untuk pergi umroh. Lalu apa kata beliau? Ya, asyikna bidu'a atau kama qala Rasul. Wahai Umar, jangan lupa doa ke kami ini. Nah, itu namanya tawasul dengan orang yang hidup tadi. Tapi ketika dengan orang yang sudah meninggal dunia,
ya tidak boleh minta kepada yang meninggal dunia, itu jelas sekali. Itu tidak ada pendapat yang membolehkan dari ulama manapun, tidak ada membolehkan minta kepada kuburan tadi. Ya, tapi itulah memang, itulah kata saya tadi, akidah ketauhidan umat ini mesti diluruskan tadi. Ya, karena yang pergi tadi banyak wong awam tadi. Ya, dan wong awam ini masih galak nonton film-film mistik tadi. Ya, akhirnya apa? Mintanya kepada kuburan tadi. Ya, minta ke kuburan tadi, bahkan ngasih kayak bawa oleh Kanjeng Sunan apa, kayak bawa apel, bawa apona, ya kabulkan aja kami. Oh, tambah lagi, ya itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sekali meminta kepada kuburan maka haram hukumnya, karena bisa terjerumuskan kepada perbuatan syirik tadi. Mintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Wallah. Masih ada? Yes. Ya. Tambahkan dikit Mas Joko, ini yang ada mengatakan kalau di kuburan itu bagusnya dia ditambah apa batu-batuan kerikil. Ya. Nah, itu kedua sekarang ada dalam ziarah kubur. Saya sendiri kalau ziarah nggak bisa lagi, soalnya apa namanya nggak bisa diantisipasi lagi, melangkah atau kepinjam gitu kan. Jadi gimana? Apa masih berdosa atau gimana? Darurat soalnya kan? Iya. Saya ziarah ke kuburan pasti itulah nggak bisa dielak lagi gitu. Ya. Itu aja, makasih. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saya bilang tadi, ketika orang-orang yang apa? Tak bisa lagi dihindarkan untuk lewat tadi, ya sudah selesai, hilang hukumnya tadi. Kenapa? Karena memang tidak bisa dihindarkan lagi. Ketika itu tidak bisa dihindarkan, karena kuburan kita tidak bisa. Cuma ketika di kebun bunga masih bisa. Di kebun bunga masih bisa ya. Cuma di kandang kawat Nagaswida, Kamboja, entah yang di Taman Kerikil ini. Bisa deh, tidak bisa lagi ya? Tidak bisa lagi apa lagi? Ya, itu tidak bisa lagi, itu ya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Adapun meletakkan batu-batu kerikil itu, ya, itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang pernah dilakukan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah dikuburkan, wa yada'u khusbah ala kubur, meletakkan batu kecil-kecil tadi. Memang itu suatu yang disunnahkan tadi. Ya, jangan bayangkan kuburan di Arab itu dia ada daun-daun cakit dekati panang pas ya, gersam, maka diletakkan batu-batu tadi. Begitu. Memang sunnah mengambil kebiasaan yang pernah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jadi itu ya, artinya nggak bisa dihindarkan. Ya, dan saya yakin susah sekali untuk menghindarkan itu. Bahkan bingung juga di mana meletakkan kuburan itu kan? Di mana lagi ngalinya? Ya. Kenapa? Karena yang meninggal dunia makin bertambah, ya, lahan itu tidak berkembang. Ya, mah itu akan lahan tadi. Paling apa? Tentu selesai dengan lahan lain. Apa dengan digali lagi saya tidak tahu sistemnya macam mana begitu. Apa digali lagi, dimasukkan yang lain atau Allah alam saya tidak tahu. Ya, begitu. Kalau sistem di Arab itu dah, di Arab sudah lama aja ulang-ulang, amin, masukkan jenazah, begitu dia. Sehingga ya habis dan tidak numpuk karena memang betul. Kecuali mereka yang punya pemakaman dewek. Di kita mungkin tidak nih deh. Artinya ya main terus sampai entah kapan tetap ada begitu. Kecuali mungkin tidak dijaga, hilang kuburan. Itu ya kota iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis. Dan ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan ilmu barakah bagi kita semua. Nastaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa nas'aluka ya Allah uluman katsiratan tanfa'una fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.